Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa nusalli ala rasulillah wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa qur rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa qala mu'allif wa nafa'na bihi wa amana bihi wa rahimakumullah karamakumullah. Hidup ini ya cobaan gitu. Maka waktunya cuma 4 aja hidup tuh. Kalau waktu ketika diberi ketaatan, lagi taat nih Pak nih. Sekarang kan lagi taat ya. Apalagi maksiat. Sekarang kan lagi taat. Terus bagaimana jalannya tuh? Kita menggunakan waktu itu. Bagaimana kita menyikapi waktu tersebut dalam ketaatan tadi? Jalannya adalah kalau kita dalam ketaatan waktunya kita merasa ini adalah rahmat Allah Ta'ala yang telah diberikan kepada kita. Kok bisa-bisanya kita itu melakukan ketaatan, diberikan karunia ketaatan. Ini rahmat yang besar, hidayah yang besar. Tuh, dalam diri itu merasa seperti itu. Kalau dalam ketaatan waktunya. Jadi jangan ngerasa ini bisanya saya begitu ya. Saya ke masjid ini gara-gara saya, nggak boleh itu Pak. Jadi ketika dalam ketaatan kita mestinya ini rahmatnya Allah. Alhamdulillah saya sudah diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk bisa mentaati Allah. Yang kedua, bisa jadi dalam kemaksiatan. Lagi maksiat. Enggak mungkin kan taat terus ya. Keluar sebentar ngelihat cewek ya. Ke pasar cewek juga ya kan. Yang dagang ibu-ibu juga ya kan. Waduh. Tapi sebenarnya kesempatan jadi wali begitu kan. Pas ngeliat perempuan, astagfirullah. 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 Laju zikir di pasar. Astagfirullah, astagfirullah. Kesempatan Pak. Kalau Bapak ngelihat kemaksiatan terus Bapak palingkan, nanti dapat kenikmatan iman. Ibadahnya manis jadinya enak. Coba ya. Kalau lagi maksiat, jalannya adalah gimana Pak? Istighfar Pak. Sudah disebutin itu astagfirullah, istighfar. Kalau lagi maksiat istighfar. Kalau dapat nikmat, dapat uang banyak, pasti kalau nikmat dihubunginya pakai duit. Rusuh ini. Madu, ibu-ibu madu, mata duitan. Lalu bapaknya gara-gara ibu madu, bapaknya jadi ngerusuin di kantornya. Nah kalau lagi dapat nikmat, apa aja lah oke, duit juga termasuk nikmat, anak juga termasuk nikmat, bebini lagi masuk nikmat juga. Gitu. Misal ini, ibu-ibu jangan kesinggung. Lah. Misalnya, hari Allah, naik pangkat ini juga nikmat, boleh nggak apa-apa. Nah, kalau lagi dalam waktu keadaan nikmat, syukur. Syukurin Pak, alhamdulillah begitu. Sekarang ada orang dikasih nikmat tapi ngerasa kurang ya, nggak syukur ya? Bener nggak? Diam-diam baik ya. Dulu susah mengasih tahu semua sekampung tahu. Lagi susah woi. Kalau lagi senang diam-diam, kenapa? Nggak mau berbagi. Tuh. Iya, gue banget kan? Gitu Pak, diam-diam aja. Gitu Pak. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kabarin dong. Anak nikah kabarin, anak wisudaan hafal Al-Qur'an kabarin.
Jadi orang Islam kabarin Pak, senang, wih, riungan apa? Sodakohan, tasakuran. Kenapa? Jadi orang Islam. Ada di sini. Enggak syukur jadi orang Islam ya? Belum pernah ada syukuran jadi orang Islam kan Pak? Memang kebulak gitu tuh Pak. Naik pangkat aja syukuran, jadi orang Islam enggak syukuran tuh Pak. Ada Pak. Yang keempat, kalau dalam keadaan nikmah, tadi nikmat, sekarang nikmah, bencana, ujian, cobaan. Gimana nih jalannya, caranya? Karena hidup tuh pasti sakit. Ada sehat, ada seneng, ada susah, ada bahagia, ada sengsara. Ya itu berpasangan gitu. Nggak mungkin Pak. Kita itu sehat terus itu satu perkara yang muskil. Orang pasti ada sakitnya gitu. Nah, caranya kalau ketimpa bencana Pak, ditinggal istri atau istri ditinggal suami, gitu kan. Sabar aja, gitu Bu, nggak usah ngamuk-ngamuk, santai aja. Gitu. Ada pelakor, ya udah laporin aja sama Allah, ya Allah, suami saya nakal amat begitu. Saya serahkan kepada Engkau lah ya Allah, hatinya Engkau yang pegang, berikan dia jalan hidayah begitu. Sebagai istri yang soleha itu. Jangan pas ada pelakor, perebut laki orang ya. Ya Allah, hancurkan suami saya. Ya Allah, Bu, jangan. Kan ada anak kita di situ. Namanya orang lagi tergelincir ya kan. Jangan, ada anak kita. Akhirnya kita juga yang susah. Doakan hari yang kemudian. Begitu umatnya Rasulullah itu Pak. Disakitin tapi tetap mendoakan hidayah. Itu Pak. Sabar. Kalau sakit, sabar Pak. Jangan keluh kesah Pak. Nggak usah ngadu sama orang lain Pak. Ngobrol sama Allah, ngadu sama Allah begitu Pak. Kalau keluh kesah, itu sakit nggak akan berhenti juga begitu. Kalau keluh kesah nggak nerima haringkumullah, itu miskin nggak akan pergi juga. Kenapa? Kita sedang menjalani takdir yang Allah Ta'ala berikan. Pak ya. Tadi siapa namanya Pak yang sakit? Pak Ridwan Pak. Sekarang kita kirimin doa ya Pak. La dartina bil Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi. Ghafarallahu dzunubahu wa ishfi saqamahu wa maradahu wa yassir umurahu taqabbal amalahu al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi ngirim doa itu bukan nunggu mati dikirim doa Pak, yang hidup juga bisa dikirim doa. Jadi nggak harus meninggal terlebih dahulu. Bapak Ibu rahimakumullah, termasuk sholat berjamaah adalah sholat yang hukumnya berjamaah, yang mana di situ ada hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Kalau yang kemarin kan sholat fardu namanya hukumnya wajib tapi fardu ain. Enggak boleh, enggak. Kalau sekarang ada sholat yang namanya hukumnya fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Kalau sudah ada yang ngerjain, yang lain tergugurkan dosanya. Mana dia? Sholat jenazah. Mungkin Bapak Ibu sudah bisa mungkin kalau sholat jenazah. Kalau untuk mayatnya 1. Kalau 10? 100? Bisa? Mayitnya nggak ada di negara lain? Bisa? Goib namanya? Mungkin ada yang bisa, mungkin ada belum yang bisa. Terus kalau masbuk sholat jenazahnya gimana? Ada yang tahu? Nggak tahu kan? Nah loh, kita akan bahas nih. Nah, hukum sholat kepada mayit ini bisa jadi
ada 3. Yang pertama wajib nyolatin mayit. Wajib. Idza kana musliman ghairu syahid. Kalau dia orang muslim enggak mati syahid. Enggak mati syahid. Maka wajib disolatin. Wajib hukumnya. Yang kedua muharramah. Diharamkan, enggak boleh nyolatin sama dia. Siapa dia? Orang syahid yang perang dengan orang kafir. Sekarang nggak ada, Pak. Di Indonesia nggak ada. Waktu kemarin ada, waktu dulu di Ambon, di Poso tuh. Ada tuh, Pak. Kenapa? Kita diperangi orang kafir, orang Islam. Bisa jadi mati syahid. Mungkin sekarang di Palestina kan? Tuh, bisa jadi ke sana. Tapi kalau di Indonesia sekarang nggak ada. Kenapa? Orang kafirnya tidak memerangi orang Islam, namanya kafir zimmi. Nggak boleh kita merangi mereka, nggak boleh tuh Pak. Ngawur tuh Pak. Tiba-tiba masang bom. Yang mati kan bukan orang Islam juga mati itu. Nggak boleh tuh ngawur tuh Pak, paham ngawur. Nah, orang syahid tidak boleh disolatin. Kenapa? Karena sudah diampunkan dosanya. Nggak boleh dimandiin. Kenapa? Menghilangkan bekas syahidnya. Gitu. Jadi udah tinggal dikafanin saja langsung dimakamkan. Tidak usah disolatkan, tidak usah dimandikan. Kafanin no? Gimana nggak dikafanin? Iya, kafanin langsung. Nah, syahid ini ada syahid dunia akhirat, ada syahid akhirat. Syahid dunia akhirat, ya tadi perang lawan orang kafir. Kalau syahid akhirat banyak, Pak. Ibu-ibu melahirkan, meninggal. Syahid akhirat tuh. Orang yang meninggal hari Jumat, syahid akhirat tuh. Bebas siksa kubur tuh, Pak. Kamis, maghrib, malam Jumat, itu hari Jumat. Kalau meninggal tuh Kamis, malam Jumat, pas maghrib, hari Jumat, bebas siksa kubur. Hadis, dalilnya hadis. Berikutnya, mana lagi yang syahid akhirat? Tenggelam. Anak-anak rekreasi, ketelan ombak, Pak. Syahid akhirat itu. Ketimpahan gedung. Kebakaran, kena. Nah, itu syahid syahid akhirat. Dibunuh begal. Syahid akhirat tuh, Pak. Mestinya terima kasih sama begal ya. Terima kasih sama begal. Gak usah marah-marah sama begal. Terima kasih gal, gitu kan. Gara-gara kamu tuh, saudara saya mati syahid akhirat, ya kan? Tuh. Ada marahnya, ada senengnya. Takdir bukan sih dibunuh gitu? Halo? Susah kan nerima takdir kan? Susah. Susah, nggak nerima gitu. Padahal semuanya wa qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Takdir baik, takdir buruk datangnya dari Allah. Orang kafir gimana? Ya nggak boleh. Ngapain nyolatin orang kafir? Keguguran, belum bentuk manusia. Ada ibu keguguran, tapi belum bentuk manusia. Langsung kuburin aja. Bentuk daging nggak usah disolatin, langsung bungkus, langsung makamin. Jadi nggak usah disolatin lagi. Hah? Nggak perlu. Ya. Nah, paringkumullah. Syaratnya gimana? Sama seperti sholat biasa, sama. Ya wudu dulu begitu. Kemarin ada yang nanya nih pas ngebahas masalah sholat maid. Boleh katanya kok sholat jenazah nggak pakai wudu. Dari mana? Kok ngarang? Ada katanya ustadznya. Kayak gitu. Ya saya belum baca, saya bilang. Mungkin dia udah tahu, tapi saya belum tahu. Jadi saya nggak ngebolehin begitu. Kenapa? Karena sama syaratnya sholatnya seperti biasa. Menghadap kiblat, begitu. Berwudu. Ya. Nah, kalau dia mayitnya laki-laki, di kepalanya, di depan mayit, jangan di imam tuh jangan di
Mayitnya di belakang imam. Bukan makmum dia. Di kepala mayit gitu. Kalau yang laki-laki. Kalau yang perempuan di lambungnya. Di lambungnya perempuan tuh. Ibu-ibu udah pada bisa belum mandi mayit nih? Kemarin udah pernah bahas kan? Mandi mayit singkat? Udah ya? Sudah kan, beres kan? Mungkin nanti di share. Nah, barakallahu, rukunnya apa? Rukunnya 7. Niat. Niat itu gimana? Kalau laki-laki usolli ala hadal mayit sudah. Enggak usah disebutkan arba'at takbiratin, fardu kifayatin, enggak usah, enggak masalah. Gitu. Itu Pak ya, Bapak Ibu. Usolli ala hadal mayit, atau namanya Pak Zaid. Usolli ala Zaid. Usolli ala Zaid. Sama. Terus pernah ke Madinah kan? Sallu 'alal arwati wat tiflati, begitu. Pernah dengar? Gak ngerti juga artinya kan? Tuh. Wih, sholat mayit. Nah, gimana tuh? Kita nggak tahu kan? Yang disolatin mayit perempuan apa mayit laki-laki? Anak-anak atau dewasa kan begitu? Nah, sudah tahu belum? Belum, saya kasih tahu sekarang, Pak. Jadi kalau nanti ibu pengumuman ada sholat mayit seperti di Mekah, Madinah kan tiap-tiap waktu sholat tuh ada yang nyolatin mayit. Gimana caranya? Kita nggak tahu jenis kelamin mayit itu apa. Sudah begini niatnya Pak, Bapak Ibu. Usolli ala man sholla alaihi al-imam. Saya ulangi. Usolli ala man sholla alaihi al-imam. Sudah. Pakai bahasa Indonesia, boleh. Saya terjemah. Sengaja aku sholat ke atas orang yang mana imam sholat ke atas orang itu, begitu. Bisa Pak? Sengaja saya sholat kepada orang yang mana imam sholat untuk orang itu, begitu. Bareng dengan takbiratul ihram, gitu ya. Bahasa Arabnya usolli ala man sholla alaihi al imam. Silakan mau ngapal yang itu, ngapal bahasa Indonesia ya boleh. Oke, bahasa Jawa oke juga. Nah, misalnya, kalau mayitnya 1 bisa, kalau mayitnya 10 gimana? Nah, alaikumullah. Niatnya begini kalau mayitnya 10, Pak. Usolli ala haula'il asyrah. Sengaja aku sholat kepada 10 orang ini. Atau 10 orang itu boleh. Niatnya begitu. Sengaja aku sholat kepada 10 orang itu. Sudah? Oke? 10. Tapi kalau misalnya jumlahnya kita sebut 10, ternyata 9 tetap sah. Tapi kalau kita nyebut 10, ternyata jumlah mayitnya 11, enggak sah. Gitu ya. Kalau enggak kehitung, tapi biasanya terhitung sih. Kalau enggak kehitung gimana? Niatnya usolli ala haula'il mayit. Iya, haula, saya niat sengaja aku sholat untuk semua mayit ini. Ya Bapak Ibu. Nah, dari sini ada lagi nggak? Nggak ada? Nggak ada? Silakan. Ya.
Laki perempuan nyolat maksudnya kepala sebelah sini, sebelah kanan, perempuan maitnya? Gimana ini? Ini posisi mayit, mau disolatin. Terus? Enggak, sama aja. Sama aja. Sama. Jadi mayitnya itu di sebelah sana boleh. Arah sana. Iya. Ya kalau misalnya kalau sebelah sini ya nanti sholat sebelah sini kepalanya. Kita. Kalau masih kepalanya di sana nanti ya kita sebelah sana kepalanya. Sholatnya di kepalanya dia. Jadi nggak masalah. Oke. Jadi nggak masalah posisi kepala itu tidak masalah. Yang penting posisi sholatnya, sunnahnya kalau kita laki-laki di kepala. Kalau kepalanya sebelah sini ya di sini posisinya begitu. Jangan terus harus malah ke kaki begitu. Nggak masalah kalau itu. No problem. Dah, Ibu ada lagi? Dah. Nah, gimana kalau nyebut usolli ala hadal mayyiti fardu kifayatin makmuman cukup, boleh nggak apa-apa. Nggak masalah. Itu Bu ya. Tapi cukup misalnya usolli ala hadzal maiti juga boleh nggak apa-apa. Singkat. Tapi kalau mau disebut fardu kifayatin boleh. Nggak masalah. Cukup gitu. Kalau nggak niat ya nggak sah. Nggak boleh nggak tahu sama sekali. Yang saya bingung itu kok keluarganya kan nganterin. Itu kok pada ngumpul di luar begitu. Bukan ikut sholat. Kan aneh bin ajaib. Ternyata tidak bisa. Kalau enggak takut jadi suruh imam. Nah ini. Parah kan? Tuh. Udah dicariin duit waktu hidupnya. Giliran mati kagak bisa nyolatin coba. Innalillahi wa inna ilaihi. Oh. Sudah hari ini. Sekarang takbiratul ihram. 4 takbir Pak. 4 takbir termasuk beserta takbiratul ihram. Allahu Akbar. Usolli ala hadzal mayyiti. Allahu Akbar bareng. Dah. Nah, takbir yang 4 ini hukumnya rukun wajib, Pak. Wajib. Seandainya ketinggalan makmum, misalnya pas dia baca Maliki Yaumiddin, imam sudah takbir lagi. Enggak usah nyelesain bacaan Al-Fatihahnya. Langsung ikut takbir yang kedua. Gitu ya Pak ya. Ngerti nggak? Perlu praktek nggak nih? Nggak usah ya? Bisa ya? Bisa ya? Terus, Pak Rengkamullah. Berikutnya, yang ketiga, rukunnya adalah al-qiyamu 'alal qadir. Berdiri bagi yang mampu. Jadi kalau yang mampu berdiri, nggak boleh duduk, Pak. Kenapa? Karena hukumnya fardu kifayah. Begitu. Kalau sholat sunnah, bisa berdiri, boleh duduk, sah. Tapi kalau sholat yang hukumnya fardu, bisa berdiri, kok duduk, maka tidak boleh. Contoh, saya ajarin, Pak. Saya udah ngasih tahu belum? Kalau sholat sakit. Belum ya? Ada bangku nggak? Kan ada yang suka gitu ya. Nah. Si bapak dari rumah bisa jalan, Pak. Jalan kan? Tiba-tiba di masjid sholatnya langsung duduk, sholat fardu. Pernah lihat nggak? Iya kan? Padahal dari rumah bisa jalan. Sholat fardu nggak boleh kalau mampu berdiri, Pak. Dia langsung duduk nggak boleh. Jadi dia caranya ketika niat berdiri tetap. Baca Al-Fatihah berdiri, baca surat berdiri. Baru misalnya ruku nggak bisa, duduk.
gitu. Karena mungkin kecepit urat saraf, baru duduk. Nanti tidak berdiri lagi. Sujud nggak bisa karena kecepit urat saraf, ganti duduk. Begitu. Udah, gitu Pak. Paham ya Pak ya? Jadi jangan langsung duduk, nggak boleh. Nggak sah sholatnya itu. Berikutnya, rukun lagi di dalam menyolati mayit adalah membaca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Jadi nggak disunahkan baca apa? Iftitah, nggak usah, Pak. Langsung saja a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin begitu. Pak ya. Mau usah baca iftitah. Nanti ketinggalan Al-Fatihah. Berikutnya, rukun lagi adalah salatu ala nabi ba'da saniyah. Habis itu baca salawat kepada Nabi setelah takbir yang kedua. Cukup misalnya Allahumma sholli ala Muhammad, boleh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, cukup. Begitu, enggak masalah. Takutnya nanti imam tahu-tahu sudah takbir yang ketiga. Langsung saja Allah. Yang berikutnya, yang keenam, doa untuk mayit setelah takbir yang ketiga. Kalau laki-laki, Allahumma gfir lahu. Kalau untuk perempuan, Allahumma gfir laha. Cukupkah? Boleh, sampai situ saja enggak masalah. Kan sudah ngedoain ya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa adhilhu jannata, boleh. Wabdilhu daran khairan min darihi, tinggal huhunya itu diganti haha. Gitu ya Ibu. Huha. Kalau anak kecil gimana? Nah, enggak sama dia. Kalau anak kecil laki-laki doanya Allahumma gfir lahu warhamhu, Allahumma ij'alhu faratan li abawaihi wassalafan wa zuhran wa idhatan wa i'tibaran wa syafi'an. Kalau yang laki-laki. Kalau yang perempuan tinggal diganti ha saja. Allahumma gfir laha warhamha, Allahumma ij'alha faratan li abawaiha. Ya. Wasalafan wa zuhran wa idhatan wa i'tibaran wa syafi'an. Kalau anak kecil. Bapak Ibu, kalau ada yang wafat, anaknya meninggal masih kecil belum balik, itu jadi faratan. Tahu faratan? Bekal dia tuh, tabungan. Jadi nyapaatin, nanti anak tadi disuruh masuk surga, enggak mau dia. Cari. Aina abi wal umi. Kemana mak bapak saya? Saya enggak mau masuk sendirian, tapi saya mau bawa mak bapak saya. Makanya jangan nangis. Kalau nanti ada yang wafat, anaknya meninggal, anaknya masih kecil, nah, senang aja dah. Tapi lagi lucu-lucunya mau meninggal ya Pak. Kayak enggak bisa nerima kan? Enggak bisa nerima banget begitu. Tetap aja sedih. Nah, haringkumullah. Enggak ada yang tanya sampai sini? Bapak Ibu, enggak ada yang tanya? Silakan. Ya tinggal, ya dijajar saja, dijajar begitu. Jajar sesuai tempatnya begitu. Jajar. Enggak jajar begini, bukan ditumpuk. Iya, lebarnya bukan ditumpuk, hadirin. Bukan ditumpuk. Mana-mana aja. Kalau lagi banyak mana-mana aja. Bebas. Kalau misalnya laki semua mati kan gimana nih? Tumpuk aja Pak kan? Kan enggak apa.
Dah, ada lagi yang tanya? Ada yang? Gak ada yang tanya? Terus berarti. Berikutnya harikumullah. Kalau udah tadi anak kecil sudah. Nah, takbir yang keempat itu nggak baca doa nggak apa-apa. Kan ada takbir yang keempat ya. Tapi kalau mau baca doa boleh. Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Begitu boleh. Kalau yang perempuan, kalau yang laki-laki tinggal ganti hu saja nggak masalah. Berikutnya, terus bagaimana misalnya kok kita belum nyolatin sama mayitnya sudah dikuburin, kita datang, boleh nggak sholat di atas kubur? Boleh, boleh, bukan bid'ah tuh, boleh. Dah. Kecuali kuburannya Nabi dan Rasulullah nggak boleh. Kalau kuburannya orang-orang biasa boleh di atas. Kita belum nyolatin. Terus, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau seandainya mayatnya di kota lain, bukan di kampung kita ya. Kalau kampung kita nggak boleh kita sholat gaib, nggak boleh. Di Jawa misalnya. Udah, nggak usah tungguin saya baru dikuburin, nggak usah hari. Sudah, silahkan nanti saya sholat di sini. Tapi sudah dimandiin dulu mayitnya. Mayitnya sudah dimandikan calling. Gimana sudah dimandikan? Sudah langsung Allahu Akbar. Atau kompakan dengan orang jemaah masjid Bapak. Nanti setelah sholat zuhur, ini ada saudara kita orang tuanya wafat di Jawa. Mari kita sholat gimana niatnya? Usolli ala siapa namanya? Sebutin namanya. Bin atau binti begitu. Udah ya Ibu? Fardu kifayatin imaman atau ma'muman lillahi ta'ala. Sudah selesai. Nah, dari sini ada yang tanya? Selesai. Silakan. Curhat. Dikuburin. Banyak? Oh. Boleh. Enggak masalah. Yang penting sudah dimandiin. Enggak masalah. Enggak juga enggak apa-apa karena sudah ada yang nyolatin gitu. Bisa enggak apa-apa, enggak masalah. Tidak apa-apa. Enggak masalah. Dah hari ini. Gimana nanti kalau habis sholat? Apakah boleh ngedoain mayit? Al-Fatihah boleh, enggak juga enggak apa-apa. Tidak juga tidak apa-apa, langsung gotong. Yang enggak boleh belobosan di bawah kerandanya itu ketimpah malah nanti masuk rumah sakit. Jadi mati yang kedua nanti. Kan ada yang suka belobosan kan? Jangan ngalangin yang nganterin itu loh. Kok ketabrak apa enggak ketimpah kan? Itu enggak ada itu belobosan tuh biar enggak mati dah. Pasti mati juga. Itu hari ini. Ya. Ada yang tanya Bapak Ibu lagi? Ada. Berikutnya masbuk misalnya. Imam sudah takbir yang kedua. Gimana caranya? Sudah langsung niat. Tadi sudah diajarin niatnya Allahu Akbar. Terus Bapak Ibu baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Imam takbir lagi. Langsung ikut takbir. Allahu Akbar. Nah, kurang berapa tuh takbir kita? Imam salam, Bapak Ibu jangan ikut salam, tapi ditambah takbirnya. Bukan susul-susulan biar salamnya bareng dengan imam, bukan. Bukan begitu masbuk
masbuk sholat jenazah itu bukan begitu. Gitu. Bukan kejar-kejaran. Selama ini kejar-kejaran enggak? Enggak ada yang masbuk ya? Alhamdulillah. Kalau ada yang masbuk. Dah, barakallah. Sekarang mandi mayit. Mandikan mayit. Siapa korban? Ibu kan belum. Oh, ibu sudah melihat mandi mayit. Kalau sudah saya lewatin. Enggak ada. Perlu saya ulangin? Petugas mayit ya, ibu-ibu? Ada ya? Tambah-tambah ya, tambah-tambah ini sebagai tambahan. Ibu kelihatan ya sini ya. Oke. Ayo, siapa korbannya? Ada yang ini, ada yang kerjasama dong, ada yang korban. Iya. Jangan takut mandiin mayit. Nah. Mayit jangan ngelawan ya. Iya, tidur dong. Masa berdiri. Dah. Ini si mayit, Pak. Sebelum dimandikan, ini dilemeskan dulu. Kelihatan nggak? Dilemesin dulu nih ininya. Oh, nggak kedengeran. Ya? Pakai mic. Pakai mic. Nah, ini si tangan dilemesin. Iya. Kalau enggak dikasih minyak zaitun, jangan minyak jelantah. Minyak zaitun. Nih, persendian ini dilemesin. Gitu. Kasih minyak. Supaya nanti dimandiin dia enggak keras. Sama ini juga, persendian semua dikasih minyak. Sebelum dia dimandikan. Sudah, Pak? Nah, sebelum dimandikan, ini ditaruh sesuatu yang berat. Berat, bantal. Ya. Bukan semen. Boleh. Tekan. Supaya apa? Supaya mudah keluar kotoran. Nah, nanti mau dimandiin, boleh caranya ditekan begini atau ininya diginikan. 1, 2, 3. Aduh. Ya keluar insya Allah. Keluar nggak? Nggak ya. Ininya pakai sarung. Ibu habis tapi ibu durasi. Nah ini pakai sarung yang orang tukang tuh kan. Nah ini diangkat sendiri. Nah begitu. Nah ini kan diseram terus begitu. Ya. Nah. Oke sudah dibuang dulu kan sudah dibuang. Buang baru disepor. Sudah. Nah, kalau di kampung biasanya mandiin dulu baru wuduin. Kalau di kitab wudu dulu baru dimandiin. Ibu pilih yang mana, Bapak? Ikut kitab apa ikut kebiasaan? Kitab. Kalau kitab diwuduin dulu baru dimandiin. Iya. Tapi nggak wajib niat mandi janabat itu nggak wajib niat buat mayit enggak. Kalau wudunya niat. Ya. Bukan niat nawaitul ghusl li raf'il hadasil akbari lil mayit, enggak langsung aja dimandiin, enggak pakai niat begitu ya. Kalau wudunya boleh niat. Ya Ibu ya. Nah. Sudah, Pak. Ini, Pak, kukunya nggak usah diguntingin. Pakai sikat saja atau pakai cotton bud. Ininya juga pakai cotton bud. Yang ini giginya agak pakai disiwakin. Gigi. Siwak. Kalau ada, kalau nggak ada ya sikat gigi boleh gitu. Langsung gigit. Ya Pak ya. Biasa wudhu, biasa. Pokoknya normal lah wudhu. Nah, kemudian Pak, ini kan kanan ya. Nah, ini kanan didulukan. Yang dari sini. Siapkan 3 air, sabun, terus air kapur, air bersih. Air sabun, air kapur, air bersih. Dah. Dari sini. 1 air sabun. Gosokin air sabun. Yang kedua air kapur.
Yang ketiga air bersih. Oke ya Bu? Mau 3 kali. Nah, berikutnya, sekarang yang sebelah sini. Yang dari sini. Dari bahu sampai ke kaki. 1, air sah. 2, air. 3, air. Dah. Nah, berikutnya, ininya diginikan. Silang. Terus kepalanya dulu. Kepalanya kan? Sudah. Nah, berikutnya ini diginikan. Dah. Kan sini belum. 1, air sabun. 2, air kapur. Air sudah. Nah, sekarang giliran yang ini. Tuh. 2, 3. Biasa normal seperti tadi. Kemudian ini jangan dibuka, Pak. Ini pakai penutup. Penutup. Yang nggak bisa mandiin, geser, minggir. Jangan semua keluarganya pengen mandiin, kelamaan. Pusing saya kalau suruh. Keluarganya pengen nyiramin, buat apa sih? Tinggal nunggu aja. Diserahkan kepada yang ahli, kelamaan. Udah saya malah pusing, udah biarin aja lah. Mandiin keluarganya kan lama. 12 orang berdiri semua, mau ngapain? Sudah iya. Sudah selesai Pak. Berapa menit ini? 10 menit. Sudah selesai. Pilih sama keluarganya sejam gak rampung-rampung. Sudah selesai Pak. Silahkan berdiri, hidup lagi. Hidup lagi. Ibu gitu ya? Biasa ya Pak. Mudah kan? Nah tinggal basuhannya itu tadi kan saya yang diajarkan 3 kali, ada yang 5 kali basuhan, ada yang 7 kali basuhan, ada yang 9 kali basuhan. Silahkan itu Pak. Yang penting disediakan 3 air yang disebutkan tadi. Gitu Pak ya. Yang penting ini jangan dibuka auratnya. Kalau yang mandiin ngelihat kekurangannya, jangan diceritakan. Makanya yang mandiin kalau bisa keluarganya supaya nggak nyanyi di belakang. Biasanya kalau orang lain nyanyi, kok ngomongin. Iya, pakai kain ditutupin auratnya. Auratnya ditutupin. Perempuan istrinya boleh mandiin suaminya. Suaminya boleh mandiin istrinya. Jangan lagi hidup pengantin baru mau mandi bareng, giliran istrinya mati nggak mau mandiin. Tuh, bapak-bapak. Dia mah udah ngincer yang lain, istrinya 3 hari juga. Ibu-ibu masih agak lama prosesnya ya. Kalau bapak ibu kan harus masa idah 4 bulan 10 hari. Kalau bapak langsung cus ngincer dia. Gak ada yang bikinin kopi soalnya. Itu hari yang kemana. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita dari siksa kubur, terus diwariskan oleh anak-anak yang soleh dan soleha yang bisa meneruskan jejak umur kita sehingga terus mengalir jariahnya. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.